Kita semua pasti ingin, di usia senja, bisa tetap mandiri dan menikmati kualitas hidup yang baik kan? Tapi, ada satu hal yang sering nggak kita sadari. Semakin bertambah usia, resiko interaksi antara obat-obatan dan makanan kita justru makin besar. Nah, yuk kita bedah bareng-bareng, kenapa ini bisa terjadi. Pernah nggak sih Anda atau mungkin orang tua Anda ngerasa, kok obat yang ini dulu biasa aja, tapi sekarang efeknya berasa banget ya? Nah, ini pertanyaan yang penting banget dan disinilah kita akan cari jawabannya bersama. Memahami semua perubahan ini tuh bukan buat nakut-nakutin loh, justru sebaliknya. Tujuannya adalah supaya kita yang pegang kendali. Karena pengetahuan itu kekuatan, apalagi kalau menyangkut kesehatan kita di masa depan. Baik, mari kita mulai dari akarnya. Kita akan bahas dulu mengapanya. Kenapa sih topik ini jadi begitu krusial untuk kita pahami dalam menjaga kesehatan di usia-usia emas nanti? Ini bukan cuma sekedar perasaan Anda loh. Secara ilmiah, memang ada perubahan nyata yang terjadi di dalam tubuh kita. Perubahan-perubahan ini bisa dibilang secara fundamental menulis ulang semua aturan main tentang bagaimana tubuh kita merespons setiap obat yang masuk. Sekarang kita masuk ke inti penjelasannya. Anggap aja ini semacam tur singkat untuk memahami sistem operasi baru di tubuh kita. Gimana sih cara kerjanya sekarang dalam menangani obat-obatan? Nah, ada satu perubahan yang sangat mendasar. Seiring waktu, komposisi tubuh kita itu bergeser. Persentase air di tubuh kita menurun, sementara persentase lemaknya justru meningkat. Mungkin kedengarannya sepele ya, tapi ini adalah pemicu dari semua efek domino yang akan kita bahas selanjutnya. Gini deh, bayangkan tubuh kita itu kayak spons. Waktu muda, sponsnya besar, bisa nyerap banyak cairan. Nah, seiring bertambahnya usia, kadar air berkurang jadi sponsnya kayak lebih kecil. Apa yang terjadi kalau kita meneteskan cairan obat ke spons yang lebih kecil? Tentu konsentrasinya jadi lebih pekat kan? Itulah kenapa efek obat yang larut air bisa terasa lebih nendang. Nah, kebalikannya nih buat obat yang larut dalam lemak. Karena gudang lemak di tubuh kita makin besar, obat-obatan ini jadi punya banyak tempat buat nongkrong. Mereka disimpan di jaringan lemak, lalu dilepaskan pelan-pelan ke aliran darah. Akibatnya, obat ini jadi lebih awet, lebih lama tinggal di dalam sistem tubuh kita. Oke, sekarang kita kenalan sama konsep penting lainnya, ikatan protein. Bayangin deh, di aliran darah kita itu ada protein namanya albumin. Anggap aja albumin ini taksi yang tugasnya nganterin molekul-molekul obat ke seluruh tubuh. Nah, yang unik adalah hanya obat yang bebas atau yang lagi nggak naik taksi yang bisa beneran aktif dan memberikan efek. Nah, disinilah masalahnya bisa muncul. Seiring usia bertambah, atau mungkin karena asupan gizi yang kurang baik, jumlah taksi albumin ini bisa berkurang. Kalau taksinya lebih sedikit, artinya apa? Ya, makin banyak penumpang obat yang berkeliaran bebas di aliran darah tanpa pengawasan. Inilah yang membuat efek obat bisa jadi jauh lebih kuat dan risikonya pun ikut meningkat. Selanjutnya, mari kita lihat gimana tubuh kita bersih-bersih sisa obat. Ginjal adalah filter utama tubuh kita. Tapi, seiring berjalannya waktu, massa dan aliran darah ke ginjal itu secara alami menurun. Artinya, kemampuan ginjal untuk membuang sisa obat dari sistem kita juga ikut melambat. Dan ini dia bagian yang sering banget mengecoh. Tes darah standar untuk fungsi ginjal, yang namanya kreatinin, hasilnya bisa kelihatan normal-normal saja. Loh kok bisa? Soalnya lansia itu kan massa ototnya cenderung lebih sedikit, jadi produksi kreatininnya juga lebih rendah. Jadi, angka yang terlihat normal itu bisa jadi sedang menutupi penurunan fungsi ginjal yang sebenarnya terjadi. Oke, kita sudah bahas perubahan internal di dalam tubuh. Sekarang, ayo kita sambungkan titik-titiknya ke dampak di dunia nyata, terutama pada nutrisi. Lalu, kenapa kalau semua ini terjadi? Apa pentingnya buat kita? Efek samping obat sering kita anggap cuma gangguan kecil, tapi dampaknya bisa besar. Coba bayangin, mulut kering itu bikin menelan jadi susah. Perubahan indera perasa bikin makanan jadi hambar, atau rasa kantuk yang datang terus-terusan bisa bikin kita melewatkan jam makan. Intinya begini, setiap efek samping ini secara langsung menyerang kemampuan kita untuk makan dan menikmati makanan. Padahal, kita semua tahu, nutrisi adalah pondasi utama dari kesehatan yang baik kan? Dan disinilah lingkaran setannya dimulai. Gizi yang buruk misalnya bisa menyebabkan kadar albumin, ingat kan, taksi protein kita, menjadi lebih rendah lagi. Nah, ini membuat masalah distribusi obat yang kita bahas tadi jadi semakin parah. Jadi muter-muter aja di situ. Setelah memahami semua ini, kita nggak berhenti di sini. Pengetahuan ini adalah bekal kita untuk bertindak. Jadi sekarang bagaimana? Apa langkah selanjutnya yang bisa kita ambil?
Ingat, tujuannya adalah menjadi proaktif, bukan reaktif. Membekali diri dengan pemahaman ini memberi kita kekuatan untuk mengambil alih kendali kesehatan kita sendiri. Jadi, apa yang perlu kita bawa pulang dari obrolan ini? Anggap ini toolkit Anda. Selalu berkomunikasi secara terbuka dengan dokter dan apoteker. Jangan ragu bertanya, terutama tentang efek samping yang bisa mengganggu nafsu makan. Dan yang terpenting, selalu sadari bahwa tubuh Anda kini punya aturan main yang baru. Saya akan meninggalkan Anda dengan pertanyaan ini untuk direnungkan. Mengelola kesehatan di usia senja itu adalah tentang mengajukan pertanyaan yang tepat dan menjadi mitra aktif dalam perawatan diri Anda. Semoga pembahasan kita kali ini bisa membantu Anda memulai percakapan penting itu, ya.